Up over the danger to remember. The fiends start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Analisis daya dukung dan dampak lingkungan terhadap pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembangunan memengaruhi kondisi lingkungan sekitar, baik dari aspek fisik, sosial, maupun keberlanjutan lingkungan. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan. Dan umum proyek pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur guna menunjang aktivitas masyarakat serta mendukung perkembangan kawasan di sekitarnya. Pelaksanaan proyek direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya, dengan memperhatikan aspek teknis, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Kegiatan utama dalam proyek ini meliputi pekerjaan penggalian, pengecoran, perataan tanah, serta pekerjaan pendukung lainnya. Seluruh tahapan pekerjaan dilakukan dengan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan hasil pembangunan dapat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan keberlanjutan. Bagaimana kondisi lingkungan sebelum proyek? Sebelum proyek dilaksanakan, kondisi lingkungan di lokasi kegiatan tergolong relatif stabil. Lokasi proyek tidak berada di kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi, sehingga tidak terdapat pembatasan khusus terkait perlindungan ekosistem. Selain itu, di sekitar lokasi proyek tidak ditemukan ruang terbuka hijau yang signifikan maupun habitat flora dan fauna yang dilindungi. Kondisi lahan pada umumnya masih dapat dikembangkan dan telah sesuai dengan rencana tata guna lahan setempat. Dengan kondisi awal tersebut, pelaksanaan proyek dinilai tidak akan menimbulkan perubahan lingkungan yang bersifat ekstrim apabila dikelola dengan baik. Bagaimana dampak lingkungan selama tahap konstruksi? Selama tahap konstruksi, terdapat beberapa potensi dampak lingkungan yang dapat muncul sebagai akibat dari aktivitas pembangunan. Salah satu dampak yang paling umum adalah timbulnya debu akibat pekerjaan tanah, penggalian, serta aktivitas kendaraan proyek yang keluar masuk lokasi pembangunan. Namun demikian, dampak tersebut telah diantisipasi melalui berbagai upaya pengendalian, seperti penggunaan penghalang bangunan, pengaturan jalur kendaraan proyek, serta pengendalian aktivitas konstruksi agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, pelaksanaan proyek tidak mengganggu akses jalan umum dan tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap sistem drainase yang ada. Bagaimana pula pengelolaan limbah dan
pengendalian polusi. Dalam rangka mengurangi dampak pencemaran lingkungan, limbah material konstruksi dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Limbah padat ditempatkan pada area khusus yang telah ditentukan, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar. Upaya pengendalian polusi udara dilakukan dengan mengurangi debu dan emisi kendaraan proyek. Selain itu, tingkat kebisingan akibat aktivitas konstruksi juga dikendalikan agar tetap berada dalam batas yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Dengan penerapan langkah-langkah ini, dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Daya dukung lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi selama pelaksanaan proyek, lingkungan sekitar dinilai memiliki daya dukung yang cukup untuk menampung seluruh aktivitas pembangunan. Tidak ditemukan gangguan lingkungan yang bersifat besar maupun permanen. Daya dukung lingkungan masih berada dalam batas aman, sehingga risiko lingkungan yang timbul dapat dikelola secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan proyek masih sesuai dengan kapasitas lingkungan di alternatif dan solusi pengelolaan lingkungan. Metode kerja yang digunakan dalam proyek ini telah dirancang dengan mempertimbangkan prinsip ramah lingkungan. Setiap alternatif pelaksanaan yang dipertimbangkan selalu diarahkan pada upaya pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, baik dari segi teknis maupun operasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara optimal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga manfaat proyek dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi terhadap dampak lingkungan dilakukan secara berkala oleh tim terkait. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan lingkungan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi sejak dini dan segera dilakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Dampak dan kondisi lingkungannya setelah proyek selesai. Setelah proyek selesai dilaksanakan, kondisi lingkungan diperkirakan akan kembali stabil. Rencana rehabilitasi telah disiapkan untuk memastikan area proyek dapat pulih dan berfungsi dengan baik. Kualitas air dan tanah di sekitar lokasi proyek tetap memenuhi standar yang berlaku. Infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konsekuensi lingkungan jangka panjang yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan dampak lingkungan, dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan ini layak untuk dilaksanakan. Dampak lingkungan yang timbul selama masa konstruksi relatif dapat dikendalikan melalui penerapan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan yang tepat. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang berkelanjutan,
serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Proyek ini diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga keseimbangan lingkungan.